Kenapa orang yang sabar sering diuji? Kenapa justru mereka yang tenang, tidak banyak protes, dan jarang marah? Malah seperti paling sering menghadapi masalah? Seolah-olah hidup memilih mereka untuk menanggung lebih banyak. Padahal kalau dipikir-pikir, bukankah orang sabar sudah cukup lelah menahan diri? Ada satu hal yang jarang disadari. Orang sabar terlihat kuat, dan manusia cenderung meletakkan beban pada orang yang terlihat kuat. Di kantor, siapa yang sering diberi tugas tambahan, yang jarang mengeluh? Di keluarga, siapa yang sering diminta mengalah, yang paling bisa memahami? Di pertemanan, siapa yang jadi penengah konflik, yang paling tenang? Bukan karena mereka pantas dibebani, tapi karena mereka terlihat mampu menanggungnya. Kesabaran sering disalahartikan sebagai kapasitas tanpa batas. Padahal sabar bukan berarti tidak lelah, bukan berarti tidak terluka, bukan berarti tidak punya titik jenuh. Ada juga faktor psikologis lain. Orang sabar cenderung tidak langsung bereaksi. Mereka menahan emosi, mencerna situasi, mencoba memahami alasan orang lain. Sikap ini membuat orang di sekitarnya merasa aman untuk meluapkan apapun. Tanpa sadar, mereka menjadi tempat pelampiasan. Dan karena mereka jarang meledak, orang lain jarang melihat dampaknya. Masalahnya, ketika kamu selalu menahan, orang bisa mengira tidak ada masalah. Jika kamu selalu memaklumi, orang bisa mengira semuanya baik-baik saja. Lama-lama, kesabaranmu tidak lagi dihargai. Ia dianggap kewajaran. Di sisi lain, hidup memang menguji semua orang. Tapi orang sabar sering terlihat lebih diuji karena mereka memilih bertahan daripada pergi. Orang yang tidak sabar mungkin sudah mundur lebih dulu. Orang yang sabar tetap tinggal, dan karena itu terlihat menghadapi lebih banyak. Namun penting dipahami, sabar bukan berarti pasif. Sabar yang sehat adalah kemampuan mengelola emosi tanpa kehilangan harga diri. Jika kesabaran membuatmu terus disakiti, mungkin itu bukan lagi sabar, tapi takut konflik. Jika kesabaran membuatmu terus mengalah tanpa dihargai, mungkin itu bukan lagi kuat, tapi tidak berani memasang batas. Solusi nyatanya bukan berhenti menjadi sabar, tapi menambahkan ketegasan di dalam kesabaran. Mulailah dari hal kecil. Jika ada perilaku yang mengganggu, sampaikan lebih awal sebelum menumpuk. Jangan menunggu sampai kamu meledak. Kalimat sederhana seperti, "Aku sebenarnya nggak nyaman kalau begini," jauh lebih sehat daripada diam terlalu lama. Berhenti untuk selalu menjadi pihak yang mengerti. Sesekali biarkan orang lain belajar memahami kamu. Jika beban terasa terlalu banyak, kurangi. Delegasikan, tolak dengan tenang. Tidak semua hal harus kamu tanggung sendirian. Ingat, kesabaran bukan tiket untuk diperlakukan semena-mena. Orang yang benar-benar menghargaimu akan melihat kesabaran sebagai kebaikan, bukan kesempatan. Dan satu hal lagi yang penting, hidup tidak sedang memilihmu untuk disakiti. Hidup sedang membentuk kapasitasmu, tapi kapasitas tanpa batas tetap perlu perlindungan. Karena orang sabar yang paling kuat bukan yang mampu menahan semuanya, melainkan yang tahu kapan harus tetap tenang dan kapan harus berkata, "Cukup."